You're listening. Radio from Zero to Hero. Pulang ke kamar, butuh istirahat, tapi ternyata mereka udah nungguin kamu di sana. Banyak hal yang gak terlihat dan sekarang, mereka ada di sekitarmu. Kita mulai dari sini, karena setiap malamnya punya cerita. Ready Radio From Zero to Hero. Halo Sobat Ready, Selamat datang di Jumat Kliwon. dan di setiap episodenya kita bakal bawain 2 cerita di satu malam. Sebelumnya kenalin gue Lara. Gue Indri yang akan menerik kalian tentang mereka. Ra, gue mau nanya nih, kan Apa bentar tuh? lagi liburan lebaran nih. Terus Lu bakal mudik gak? bakal mudik dong, masa gak mudik sih? Dan BTW nih ya, gue udah pesen tiketnya. Gue naik bus. Gimana? Kalau gue sih, gue belum sempat beli tiket Kenapa tuh? karena kesibukan. Wah, sibuk banget tuh ya. Tapi Ra, dengerin nih, Apa nih? gue punya satu cerita tentang bus. Ini cerita horor apa cerita apa nih? Paling pokoknya gak ketebak sih. Aduh, gue jadi takut nih. Daripada lu penasaran dan Sobat Edi penasaran, kita langsung aja ke ceritanya. Kita mulai dari sini, Karena setiap malamnya punya cerita. setiap bisikan punya kisah. Setiap kisah punya jejak yang belum selesai. Oke Ra, tadi kan udah di-spill kecil-kecil ya. Nah, lu penasaran kan? Jujur penasaran sih, emang ceritanya gimana sih? Nah, di sini kita mulai. Tapi sebelum itu, buat Sobat Ready, ambil makanan, minum kalian, dan duduk yang nyaman, karena sesuatu yang udah dimulai nggak bisa berhenti di tengah jalan. Cerita ini terjadi tahun 2019. Sender ini masih SMK. Sama dia. Kita panggil aja Nita. Nita ini pindah dari Pelabuhan ke Bekasi. Tapi karena ada suatu kerjaan mendesak dan barang-barang yang harus diambil, jadi harus balik lagi ke pelabuhan. Awalnya berangkat aman-aman aja. Dari Bekasi ke pelabuhan, dia naik kapal. Di kapal itu, kita melihat ada gunung tempat berjajar. Terus, dari dulu, di pelabuhan itu sebenarnya gak ada gunung. Tapi, di sana kok dia bingung. Itu gunung tempat berjajar sekaligus. Tapi karena Nita gak berpikir negatif, dia langsung mengalihkan pikirannya. Semua urusannya di pelabuhan selesai. Dia pamit ke tetangganya dan dia pulang nih ke Bekasi. Nah, di sini kejanggalan mulai terjadi. Mulai. Saat di pelabuhan, dia tuh mau ke Bekasi ya. Baik lagi. Dicari terminal angkot. Ini sepi banget. Bener-bener Nggak ada tuh. Akhirnya dia ke flyover buat nyari bis. Karena angkotnya nggak ada, jadi dia nyari bis. Nah, pas itu ada konduktor teriak ke arah Bekasi. Nita semangat dong. Kalau misal dia bakal pulang naik bis itu. Tapi pas dilihat, bis itu kumuh, kotor. Ini kumuh gimana maksudnya? Kotor. Udah lama banget. Kayak karatan gitu juga. Kayak bekas apa ya, tabrakan atau apa gitu. Gila. Terus pas Nita masuk, tiba-tiba itu penuh banget orang-orang. Bingung kan, maksudnya sekotor itu tapi kok bisa penuh di bis itu. Akhirnya Nita berangkat dari pelabuhan ke Bekasi naik bis itu. Di perjalanan awalnya aman aja. Dia duduk di samping ibu-ibu. Karena Nita bosan dan ibu-ibu itu mengerti, ibu-ibu itu menawarkan makanan. Apa makanannya? Apa tuh? Tahu. Dia mau tahu, tapi Nita tolak dengan ramah.
Kayak di situ ibu itu aman. Nah, di saat jalan ke arah tol, terus persimpangan desaan, di situ melambat karena ada hajatan dan suara gamelan. Kita bingung, kok ini tiba-tiba jalannya bisa ya? Dan suara gamelan itu semakin keras. Dia mikir ibunya, kok ini mereka dalam bis diem aja ya, gak ngerasain apa-apa. Udah, kita berpikir kayak oke, fine, mungkin itu perasaan aku aja kali. Itu menurut Nita. Lalu saat di persimpangan yang ada hajatannya itu, di situ berhenti. Dia melihat ada bapak-bapak bawa boneka, mukanya datar. Di situ Nita agak bengong dikit kan, kok itu kenapa bapak-bapaknya natap Nita dengan muka datar sedatar itu. Lanjut, dalam bis itu juga ada bapak-bapak juga. Bapak itu tadi bukan? Bukan. Ini lain lagi. Nah, bapak-bapak ini nawarin apa? Tahu nggak? Tahu tuh. Dia mau nawarin makanan tahu lagi. Ini sama persis kayak ibu-ibu yang awal mereka. Berarti kayak dipaksa makan gitu. Nah, tapi Nita tolak. Terus ibu itu genggam tangan Nita dengan erat. Terus agak teriak, kamu harus makan ini. Tapi karena mungkin bapak yang ngerti, bapaknya pergi dan Nita gak jadi makan tahu itu. Keren. Lalu saat mau mendekati Bekasi, Nita awalnya tertidur. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara ibu-ibu. Pak, ini harganya 20.000 ya. Ini kan kaget dong. Kan awal bus itu kan harganya 45.000 ya. Kenapa tiba-tiba jadi 20.000? Terus. Hal itu menjadi kejanggalan bagi Nita dan membuat pikiran Nita terbuka. Apa sih ini? Kenapa sih tiba-tiba kayak gini? Bener sih, bener. Terus dari situ ibu-ibu itu terus menawari Nita makanan tahu itu. Dia menyuruh Nita untuk makan, tapi karena Nita udah menolak terus, akhirnya dia makan tahu tersebut. Dia makan dan tiba-tiba Nita tertidur. Terus lalu si Nita ini bingung dong, kok dia bisa tertidur? Nah, ibu-ibu itu pas Nita bangun ya, ibu-ibu itu teriak, kamu cepetan turun dari sini, itu angkot kamu yang akan kamu naikin kan? Nita kaget dong, tiba-tiba teriakin, tangan Nita tuh gemeter, terus badan itu kayak, hah, ini kenapa kok tiba-tiba diteriakin? Padahal dia nggak bisa tidur karena makan tahu itu kan, ketidurannya. Terus dari situ si ibu-ibu itu terus memarahinya, tapi tiba-tiba dia kayak, ini kenapa sih ibu-ibu ini punya masalah apa sih? Akhirnya ibu-ibu itu mereda. Terus ibu-ibu itu cerita tentang, Nit, kamu tinggal di sini ya, mbah kamu meninggal ya? Kita kaget dong, doain. Itu bener tahu semuanya tuh. Iya. Wah, gila. Terus akhirnya bus itu berhenti. Dia turun dari bus itu karena mungkin udah capek kali ya dimarahin, takut ketinggalan angkot. Akhirnya Nita turun. Di perjalanan turun itu, Nita menengok ke belakang. 30 detik ada kali ya. Pas nengok, apa? Mau tahu nggak? Apa tuh? Pas nengok, bus itu nggak ada. Demi apa? Berarti bener-bener kayak langsung hilang. Iya. Wah gila tuh sih. Kita bingung dong, kayak, hah, bukannya tadi aku habis naik bis ya? Tiba-tiba hilang gitu aja. Dari situ kita bingung kan. Nah, pas turun dari bus itu, kita baru dapat sinyal. Dia memvideokan isi bus yang tadi yang kemarin waktu apa?
waktu pas di bis itu kan dia ngirim video ke teman-teman. Kayak video ini tadi yang dikirim di awal itu. Terus Itu baru kekirim ke temannya dan keluarganya. Terus temannya itu baru bilang gini, Nit, itu kamu sendirian ya? Wah, dari yang seramai itu tadi, iya. jadi cuma sendirian. Ya untungnya kan udah turun dari bis ya untungnya. Wah, Terus ada lagi nih, pas Nita turun dari angkot itu kan, Nita ngirim foto juga ya, di foto itu tuh ada anak kecil. Dia marah dong ke temannya, apa sih, kok kamu bisa lihat kayak gitu? Emang iya di kamera aku nggak ada tahu. wah, jujur, gue nggak bisa bayangin sih kalau jadi Dinita beneran deh. Nah, di situ karena sinyal HP-nya kan waktu turun dari bis kan sinyal baru dapat. Orang tuanya udah tahu kabar Nita. Terus orang tua Nita ini mau nyiapin asinan di rumahnya. Karena mungkin khawatir ya. Nah, pas sampai di rumah ini, Nita dipopong sama orang tuanya. Karena tubuh itu udah kaku. Udah kayak capek banget. Terus habis itu mereka menyiapkan asinan di rumah. Lalu Nita bersih-bersih. Awalnya seminggu lancar. Tapi tiba-tiba seminggu selanjutnya Nita kayak gue gak bisa gerak, gue gak bisa ngomong. Tapi dari situ keluarga Nita terus membaca Yasin. Wah, gila sih keluarganya bener-bener kayak respect banget sama Nita. Nita berpikir, ini kok Yasinan kayaknya gak mempan deh dibunuh. Tapi karena dia dan keluarganya memang sangat religius, itu mereka terus lakukan sampai Nita sembuh. Tapi dia akhirnya sembuh gak? Enggak. Wah, tadi gue sempat mention sembuh, tapi ternyata enggak. Tahu enggak kenapa? apa nih? Plot twist nih pasti. Apa tuh? Ternyata selama ini tubuh Nita itu adalah tubuh ibu-ibu yang di bis. Nyatu. Kita mulai dari sini. Karena setiap malamnya punya cerita. Setiap bisikan punya kisah. Setiap kisah punya jejak yang belum selesai. Wah, gila sih. Gue gak bisa bayangin jadi si Nita tadi. Wah, mungkin gue kalau jadi dia mungkin udah kayak gak bisa ngapa-ngapain. Gue gak bisa berpikir jernih. Bahkan gue gak bisa berpositif thinking. Kalau gue ya jadi Nita, gue bakal balik ke sana. Beneran, kayaknya gue bakal trauma berat sih. Tapi Ra, di cerita ini, lu punya cerita nggak mudik kayak gini? Kalau soal mudik, gue punya. Gue kemarin habis baca. Tapi ini rada beda nih sama cerita-cerita biasanya. Kalau biasanya tuh kita bakal dengar mereka tuh naik bus, kayak yang ceritain tadi, naik kereta, ya transportasi umum lah. Tapi kali ini gue bakal ceritain suatu hal, mereka tuh mudik, tapi pakai motor. Iya, pakai motor. Jadi biar kayak gak lama banget, kan langsung gue ceritain aja ya. Jadi ini tuh kejadian di tahun 2022. Kita sebut aja namanya itu Bella. Gue baca ini di Twitter ya. Jadi waktu itu Bella ini mau mudik ke rumah mertuanya karena ingin menghampirin si anaknya tadi. Tapi si Bella ini gak sendiri. Dia sama suaminya, sama saudara sepupunya, sama adik sepupunya atau gimana gitu. Abis itu sebelum mereka mengawali perjalanan tuh mungkin udah, tapi tuh lebih ke kayak gak selang lama. Setelah itu mereka tuh makan buat ngisi tenaga. Setelah makan itu mereka tuh jalan, gak terlalu lama mereka tuh ketemu yang namanya perempatan. Iya, simpang kayak lampu merah gitu loh. Biasanya tuh mereka belok kiri. Akhirnya mereka belok kiri dong. Setelah lama ada jalan lah, ada yang beda. Apa tuh? Merasa kayak janggal gitu soalnya. Akhirnya mereka tuh nepi lah tepi jalan. Dan lu tau gak sih? Mereka
itu lagi ada di perbatasan gelap sama terang lampu. Bener-bener kayak sebeda gitu. Kalau gue ya, gue bakal pulang, Ra. Gue langsung bakal pulang. Niatnya sih gitu. Tapi karena mereka punya tekad yang buat nemuin anaknya tadi, akhirnya mereka lanjutin. Tapi mereka putar balik buat ambil jalan yang lurus. Gak selang lama dari itu kan, mereka bener-bener kayak udah tuh jalan terus. Dari sekitar jam 11, jam 12, mereka tuh bener-bener kayak ngerasa kayak kok sesek ya. Awalnya tuh yang ngerasanya cuma si Bella, si istrinya tadi. Tapi kayak lama-lama bener-bener kayak wah janggal. Bener-bener setelah itu janggal tuh, kejanggalan yang mulai itu bener-bener banyak. Suaminya gimana? Suaminya tetap tenang sih, jujur gue respect. Habis tuh udah gak selang lama dari situ, si Bella tuh kayak ngeliat kok kayak ada asap ya, asap bener-bener kayak. Tapi makin lama makin dilihat, bener-bener makin ngedip, itu makin jelas. Dan lo tau gak itu apa? Apa? Pocong. Di situ bener-bener kayak wah. Di situ Bella tuh bener-bener kayak ini gimana, itu apa? Bener-bener kayak udah panik, udah sesek, bener-bener kayak udah ngelihat, bener-bener kayak kayaknya udah lost control lah. Tapi gue salut banget sama suaminya, dia bisa berusaha buat nenangin si istrinya tadi. Udah tuh jalan lagi, mereka tuh mulai lewat kayak perhutanan, kayak sawah-sawah, bener-bener kayak ladang penghijauan gitu, bener-bener kayak, dan itu tuh gelap. Lo bayangin lo lagi di kondisi sesak kayak gitu, dan itu keadaannya gelap. Gue nggak yakin sih kalau di situ gue bisa hidup tenang atau enggak. Udah nggak lama dari itu, mereka tuh ketemu segerombolan pria-pria lah, kayak laki-laki banyak banget. Karena Gimana mereka tuh? bingung, mereka samperin lah. Pas mau nanya, pas mereka balik badan, itu bener-bener kayak nggak ada yang jawab. Diem, bener-bener diem. Sediem itu. Karena udah ngerasa kayak wah udah gak beres. Semuanya tuh langsung balik, langsung cabut lagi. Udah berjalan jam 2, jam 3, akhirnya tuh mereka menemukan mobil lewat. Itu finally. Setelah itu gak selang lama dari itu mereka tuh menemukan sebuah warung dengan muka pucat, muka yang udah gak karuan. Ibu yang punya warung itu tadi bener-bener langsung gak panik. Kalian kenapa? Kalian dari mana? Apa yang terjadi sama kalian? Bener-bener kayak langsung care gitu. Akhirnya dari pertanyaan tadi mulailah cerita itu tadi. Tapi ibu tadi cuma nanggepin satu kata ke mereka tadi. Apa tuh, Ra? Untung kalian bisa pulang. Itu bener-bener kata keramat gak sih? Bener-bener kayak mungkin mereka masih dikasih hidup mungkin ya. Udah jalan tuh mereka. Setelah makan, setelah istirahat lah sejenak, mereka pulang. Udah ketemu tuh rumah mertuanya, bersih-bersih. Terus akhirnya mereka berbuka cerita lagi lah. Karena kayak si suaminya tuh dari tadi tuh untuk nahan buat cerita. Kalau pria yang tadi mereka temuin, lo inget kan? Itu tuh bener-bener tatapannya tuh kosong. Dan lo tau ini gak sih? Ini yang garis di sini nih. Kalau orang gak punya ini, katanya bukan manusia. Coba isinya lihat tadi ada berapa banyak. Bener-bener kayak banyak banget kejanggalan yang mereka alamin dari awal sampai akhir. Kita mulai dari sini. Karena setiap malam punya cerita. Setiap bisikan punya kisah. Setiap kisah punya jejak yang belum selesai. Wah, gue bener-bener ngerasa wah kacau banget. Gue nggak bisa bayangin kalau gue jadi Bella atau jadi Nita. Bener-bener kayaknya gue nggak bisa berpikir positif karena mungkin gue bakal kayak ya udahlah, kayaknya gue mati di sini deh. Tapi Ra, lo mau tahu nggak? Apa tuh? Kedua ceritanya tuh punya benang merah. Benang merah gimana tuh maksudnya? Gimana? Arti dari benang merah itu, mereka itu selalu ada di sekitar kita. Oh, tapi gue jadi penasaran deh. Kalau Sobat Ready tuh
hari ini tuh lagi dengerin sendiri atau lagi sama mereka? Pertanyaan malam ini, kapan terakhir kali kalian merasa dingin tanpa alasan? Oke Sobat Ready, daripada kalian penasaran terus episode selanjutnya gimana di Jumat Keluar ini, jangan lupa pantengin terus Spotify, YouTube, Instagram, Radio, biar kalian tahu hal-hal apa yang terduga atau hal apa yang bisa kalian buat. Kok ini serem banget ya. Jangan lupa saksikan terus Jumat Kliwon di Spotify dan Tutup pintu, buka suara. bisa jadi Kisah kita jadi kisah kamu juga. cerita berhenti di sini. Yang kamu dengar barusan hanyalah suara. Apa yang kamu rasakan saat ini? Mungkin bukan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa Cek sekeliling kamu sebelum tidur. You're listening. Baby Radio from Zero to Hero.